Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Andarini yang kita akan bersama-sama belajar tentang bahasa Indonesia. Kali ini tentang teks fiksi. Nah, sebelum kita ke penjelasan apa itu teks fiksi, kita menonton video terlebih dahulu ya. Suatu hari, Kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Aduh, gawat nih. Sepertinya aku sudah berada di ladang manusia. Wah, ini ladang mentimun. Mungkin aku bisa berkeliling dan melihat beberapa timun terlebih dahulu. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja kok. Buah mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar. Tanpa Wah. sadar, Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Nah, itu tadi adalah cerita Kancil yang makan buah mentimun. Untuk cerita lengkapnya nanti bisa ditonton di YouTube ya. Oke, kita kembali lagi ke penjelasan apa itu teks fiksi. Jadi, teks fiksi ini adalah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Nah, cerita fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata, tetapi hanya berdasarkan imajinasi, pikiran, atau khayalan seseorang. Lalu ada jenis-jenis teks fiksi. Itu ada dongeng, novel, cerita rakyat, cerita jenaka, roman, dan cerpen. Kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari dongeng. Dongeng ini adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang dikaitkan dengan pendidikan moral, agar anak-anak itu selalu berbuat baik. Dongeng itu dibagi menjadi label, legenda, mite, sage, dan paralabel. Sekarang ada fabel. Fabel ini adalah cerita tentang kehidupan binatang. Seperti contoh kita menonton video tadi ya, itu termasuk fabel. Lalu ada legenda. Legenda ini adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Ada contohnya itu legenda Gunung Tangkupan Perahu yang ada di wilayah Jawa Barat. Lalu ada paralabel. Paralabel ini cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama, moral, ataupun pendidikan lainnya. Ada contohnya itu Malin Kundang. Nah, di Malin Kundang ini, pendidikan agama dan moralnya itu kita tidak boleh durhaka dengan orang tua. Seperti itu. Lalu ada mite. Mite ini adalah cerita yang berasal dari suatu daerah, biasanya ini tokohnya itu gaib. Nah, di sini contohnya itu ada Nyi Roro Kidul. Lalu ada sage. Sage ini adalah kisah yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Ada contohnya yaitu Cium Wanara. Ada novel. Novel adalah cerita yang panjang dan kompleks, bisa dibagi ke dalam beberapa bab yang menggambarkan semua tokoh di dalamnya secara lengkap. Nah, ini biasanya berbentuk buku seperti ini. Terdiri dari beberapa bab. Nah, semua tokohnya itu pasti diceritakan. Lalu ada cerita pendek. Cerita pendek ini itu memiliki halaman
1-2 lah, itu bisa dibaca dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu biasanya di majalah. Lalu ada roman. Roman adalah cerita yang menggambarkan tentang hubungan cinta atau romansa. Ada contohnya yaitu Romeo dan Juliet. Lalu ada cerita jenaka. Cerita jenaka ini adalah cerita yang mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan para tokoh utama yang bisa membuat para pembaca terhibur oleh ceritanya. Cerita jenaka ini itu bisa cerita yang lucu, yang bisa menghibur pembaca. Ada contohnya itu si Kabayan. Lalu ada cerita rakyat, yaitu cerita yang secara turun-temurun diceritakan dari generasi ke generasi. Biasanya ini berkaitan dengan suatu budaya asli masyarakat daerah tersebut. Lalu contohnya ada asal-usul Banyuwangi, ada asal-usul Selat Bali, dan sebagainya. Lalu di sebuah teks fiksi itu terdiri dari tokoh-tokoh atau pemeran. Nah, di sini ada 3 pemeran atau 3 tokoh yang ada di dalam teks fiksi. Itu ada protagonis. Protagonis ini itu pembawaannya karakter yang positif, baik, ramah, jujur, dan penuh kasih sayang. Lalu ada antagonis, kebalikan dari protagonis. Antagonis ini memiliki watak yang jahat, negatif, licik, pemarah, senang melihat kesusahan orang lain. Lalu ada tritagonis. Tritagonis ini menjadi tokoh penengah dari suatu masalah atau dari tokoh-tokoh yang protagonis maupun antagonis. Jadi, tritagonis ini akan masuk ke masalah peran yang memiliki watak yang protagonis maupun antagonis. Dan biasanya pemeran tritagonis ini memiliki sifat yang lebih bijaksana. Seperti itu. Jika belum paham, nanti kita diskusi bersama ya. Oke, terima kasih adik-adik.